Pada pertemuan ketujuh ini, saya akan menjelaskan materi tentang populasi dan sampel. Jadi di sini yang akan saya bahas itu definisi populasi dan sampel serta apa hubungan keduanya. Oke, langsung saja. Ini definisi dari populasi. Yang pertama, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dari definisi ini, intinya adalah populasi adalah objek atau subjek yang ingin diteliti kemudian untuk dipelajari yang akhirnya diambil kesimpulannya. Definisi kedua, populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Sama ya, bersama dengan definisi yang pertama. Anggota populasi itu dapat berupa benda hidup ataupun benda mati, di mana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati. Definisi lain dari populasi, definisi secara umum yang kita dapat dari kedua definisi ini, intinya populasi adalah objek atau subjek yang ingin diteliti. Intinya seperti itu. Jadi apa yang ingin diteliti, ingin diamati, itu disebut dengan populasi. Ini sebagian definisi. Nanti kalau kalian membaca buku yang lain, selain ini mungkin definisinya juga dengan kalimat dan kata-kata yang berbeda, tapi intinya adalah populasi itu keseluruhan objek yang akan diteliti, atau objek atau subjek yang mau diteliti, yang menjadi fokus kita, yang menjadi fokus penelitian atau yang akan diamati. Itu definisi dari populasi. Kemudian selanjutnya sampel. Sampel adalah bagian dari populasi, atau dengan kata lain sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai contoh. Ini definisi pertama. Jadi sampel itu ada di dalam populasi. Lah, sampel itu diambil kenapa? Lah, nanti ada alasan kenapa kita memerlukan pengambilan sampel. Menurut Prof. Sugiono tahun 2005, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus representatif. Representatif itu mewakili. Jadi sampel itu bisa digunakan untuk mewakili populasi. Kesimpulannya itu bisa digunakan untuk mewakili populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat merepresentasikan populasi tersebut. Jadi sampel itu kita ngambilnya dari dalam populasi. Untuk kenapa kita memerlukan sampel? Pentingnya pengambilan sampel. Yang pertama menghemat biaya. Apabila populasinya yang terlalu luas, maka kita memerlukan pengambilan sampel untuk menghemat biaya. Jadi populasinya itu terlalu banyak, maka kalau kita mengambil semuanya, kita membutuhkan biaya yang lumayan besar. Biaya itu bisa diminimalisir menggunakan pengambilan sampel. Yang kedua, menghemat waktu. Biaya dan waktu ini alasan yang paling sering. Jadi alasan yang paling sering diungkapkan oleh peneliti adalah menghemat biaya dan waktu. Yang ketiga, bila pengamatan bersifat merusak. Jadi kalau kita mengambil populasi, maka itu akan merusak semuanya. Maksudnya kalau kalian mengamati, kemudian pengamatan itu karena kalau kita mengambil semuanya, maka itu merusak.
Jadi kita rusak semuanya dan itu tidak bagus. Makanya kita mengambil sampel, contohnya kayak gini. Kalau kita penelitian biasanya itu yang ada di laboratorium. Penelitian ingin mengetahui, orang-orang sains ya, ingin mengetahui apakah efektivitas obat ini efektif jika digunakan pada penyakit diabetes. Maka kalau kita mengambil manusia, lah kan itu resikonya terlalu tinggi dan takutnya efeknya itu akan menyebabkan kematian. Makanya biasanya orang-orang keperawatan atau orang-orang dalam bidang kesehatan itu menggunakan mencit. Mencit itu tikus putih itu loh. Lah tikus putih itu kenapa dia dipilih? Karena organnya itu mirip, saya bilang mirip ya, nggak sama, mirip dengan organ yang ada di dalam tubuh manusia. Makanya dia mengambil mencit. Lah mencitnya itu yang digunakan praktek, maksudnya dikasih obat ini. Jadi ada, seumpama ya, ada 3 kelompok. Kelompok 1 tuh tidak dikasih obat, dia dikasih penyakit diabetes. Dari 3 kelompok ini dikasih penyakit diabetes, disuntik insulin, bukan insulin, maaf, kadar gulanya dari 3 ini tinggi. Kemudian yang satu kelompok pertama tanpa ada perlakuan, tanpa ada dikasih obat. Kelompok kedua dikasih obat A, kelompok ketiga dikasih obat B. Jadi dari ketiga kelompok ini ingin diketahui apakah ada pengaruh, apakah obat A sama obat B itu yang efektif mana, apakah tidak dikasih obat itu bisa sembuh sendiri, atau dikasih obat A sama B itu mana yang lebih cepat sembuh. Lah kalau diterapkan pada manusia, takutnya itu berdampak, dan dampaknya itu bersifat merusak nanti akhirnya pada kematian, dan ini resikonya sangat tinggi. Akhirnya biasanya orang-orang kesehatan menggunakan mencit itu tikus putih tuh. Terus yang keempat, sampel lebih lentur dan mempunyai jangkauan lebih luas. Nah ini. Terus yang kelima, mempunyai ketelitian dan ketepatan yang tinggi. Diharapkan pengambilan sampel itu mempunyai ketelitian dan ketepatan yang tinggi. Makanya tadi berkaitan dengan representatif. Jadi sampel yang kita ambil itu harus bisa memberikan atau mewakili populasi yang kita teliti. Jadi dengan pengambilan sampel itu kita bisa menghemat biaya, menghemat waktu, terus meminimalisir resiko-resiko, sehingga tapi hasilnya itu bagus, hasilnya itu mempunyai ketelitian dan ketepatan yang tinggi. Maka dari itu sampel diperlukan. Tapi tidak semua penelitian itu tidak semua penelitian itu mengharuskan pengambilan sampel. Ada beberapa pertimbangan kenapa kita menggunakan sampel. Salah satunya ya ini, pentingnya pengambilan sampel. Tapi kalau kita bisa mengakses populasinya kayak gitu, tidak terlalu bermasalah. Maksudnya populasinya itu tidak terlalu menghabiskan biaya, maksudnya tidak terlalu luas, tidak, biayanya nggak terlalu banyak, waktunya juga enggak, terus tidak bersifat merusak. Kalau di bidang pendidikan sepertinya enggak, ini biasanya di bidang kesehatan yang sering. Cuman kalian harus paham kenapa kita perlu mengambil sampel. Ini alasan-alasan yang paling sering diungkapkan oleh peneliti. Yang alasan pertama dan yang kedua ini yang paling sering. Nah ini, kenapa sih, tahapan apa yang kita perlukan? Nih ya, menurut William G. Zygmunt dalam Pardideratlan dan Hernan Manurung, tahapan dalam pengambilan sampel merupakan rangkaian kegiatan yang berurutan. Tahapannya seperti pada gambar ini, gambar tahapan pengambilan sampel. Jadi pengambilan sampel itu tidak boleh terserah ya, maksudnya tergantung saya gitu, tidak boleh. Di pengambil sampel itu harus ada pertimbangan tertentu. Yang pertama di sini, mohon maaf. Bentar ya. Yang pertama, menentukan target populasi. Menentukan target populasi yaitu kelompok atau golongan yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan. Misalnya, bila penelitian ingin menentukan tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan suatu bank, populasi dapat ditentukan. Apakah nasabah bank seluruh Indonesia, atau seprovinsi Jawa Timur, atau sekabupaten Jombang, atau hanya bank pemerintah saja, atau hanya bank swasta saja, atau hanya bank X.
Jadi yang pertama adalah kalian harus menentukan populasi target atau target populasi. Yang menjadi populasi target itu apa fokus populasi yang kalian teliti. Contohnya tadi yang sudah saya sebutkan adalah jika penelitiannya ingin menentukan tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan suatu bank, maka kalian harus menentukan populasi targetnya itu nasabah bank seluruh Indonesia, seprovinsi Jawa Timur, sekabupaten Jombang, atau bank pemerintah saja, atau bank swasta saja, atau hanya bank X. Itu harus ditentukan karena mempengaruhi jumlah populasinya. Kemudian yang kedua, menentukan kerangka sampel. Nih, kerangka sampel adalah daftar elemen dari setiap unit pemilihan sampel. Misal riset yang sudah saya sebutkan di sini tadi, terhadap kepuasan nasabah bank terhadap bank X. Berarti tadi populasi targetnya itu nasabah bank X. Kemudian kerangka sampelnya itu daftar nasabah bank X. Kita minta daftar nasabah bank X dari bagian administrasi. Berarti populasi targetnya itu bank X, nasabah bank X. Kerangka sampelnya itu nasabah bank X yang didapat dari bagian administrasi. Daftar nasabah bank X yang didapat dari bagian administrasi. Kemudian yang ketiga, menentukan teknik sampel, yaitu memilih menggunakan probability sampling atau non probability lah. Ini belum saya bahas, jadi saya bahas sedikit. Jadi teknik sampling itu ada dua. Teknik sampling itu teknik gimana caranya kita mengambil sampel. Itu namanya tekniknya teknik sampling. Itu ada dua, probability dan non probability. Intinya kalau yang teknik sampling probability itu kita mengambil sampelnya berdasarkan peluang. Kalau yang non itu tanpa pertimbangan adanya peluang. Menentukan teknik sampling menggunakan probability atau non probability. Ini nanti ada pertimbangannya. Nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Menggunakan teknik sampling apa. Kemudian selanjutnya merencanakan prosedur untuk memilih unit sampel. Setelah menentukan teknik sampling yang akan digunakan, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana cara mengambil unit sampel. Unit sampel itu dari kerangka itu kan kita mempunyai daftarnya. Lah dari daftar itu kita menentukan unitnya, mana-mana yang akan kita jadikan sampel. Terus selanjutnya menentukan ukuran sampel. Menentukan ukuran sampel ini ada beberapa rumus. Slovin, Isaac Michael, terus ada rumusnya Rea dan Parker dan banyak ya, paling yang ada banyak, tapi yang paling sering nanti kita gunakan dan yang paling mudah itu adalah rumusnya Slovin. Nanti ada bahas bab sendiri untuk membahas menentukan ukuran sampel. Terus kemudian memilih unit sampel yang aktual. Memilih unit sampel yang aktual adalah memilih sampel yang representatif, artinya yang dapat mewakili populasi. Kemudian yang terakhir, melakukan riset di lapangan. Setelah semua langkah dilakukan, maka bisa dilakukan pengambilan sampel di lapangan. Ini ya, ini adalah langkah-langkah untuk pengambilan sampel. Kemudian selanjutnya, hubungan antara populasi dan sampel. Hubungan populasi dan sampel tadi sudah sempat saya jelaskan bahwa sampel itu bagian dari populasi. Ini populasi, ini sampel. Teknik untuk pengambilan sampel itu namanya teknik sampling. Jadi teknik sampling adalah teknik untuk mengambil sampel dari populasi. Setelah itu sampel diteliti. Lah sampel yang diambil di sini itu harus representatif. Apa representatif? Bisa mewakili dari populasi sehingga kesimpulan dari sampel yang diteliti ini bisa digunakan untuk generalisasi kesimpulan pada populasi. Jadi teknik sampling itu tadi sudah saya singgung ada dua,
probability dan non probability. Kalau yang probability ini saya sebut di sini definisi secara umum ya, secara singkat. Kalau yang probability itu teknik sampling, pengambilan sampel itu berdasarkan pertimbangan peluang. Kalau yang non probability itu tanpa adanya pertimbangan peluang, jadi subjektivitas si peneliti itu sangat tinggi. Akan tetapi kalau yang probability itu kesimpulannya bisa digeneralisasi untuk populasi. Tapi kalau yang non probability kesimpulannya tidak bisa digeneralisasi untuk populasi. Jadi yang non probability itu untuk sampel itu sendiri kesimpulannya. Makanya dari probability dan non probability itu tidak ada yang lebih baik, tapi keduanya itu mempunyai keunggulan tersendiri tergantung tujuan penelitiannya apa. Jadi tujuan dari penelitiannya itu apa nanti bisa menyesuaikan dengan, jadi kita sesuaikan dengan tujuan penelitiannya seperti apa, terus yang ingin diteliti itu apa, pengaruh, hubungan atau apa. Jadi ini ya, saya ulangi lagi, sampel itu bagian dari populasi. Populasi itu adalah objek atau subjek yang ingin diteliti. Kenapa kita mengambil sampel? Karena pertimbangan biaya, waktu, sifat yang merusak, terus lebih teliti dan lebih tepat, maka kita membutuhkan sampel. Terus dalam pengambilan sampel ini di dalam populasi tidak bisa sembarangan, membutuhkan cara atau teknik tertentu, namanya apa? Teknik sampling, teknik pengambilan sampel. Setelah sampel diteliti, diharapkan sampel ini bisa lebih teliti dan tingkat ketepatannya lebih tinggi, sehingga sampel ini representatif, bisa mewakili populasi, sehingga kesimpulannya bisa digeneralisasikan pada populasi. Jadi intinya seperti ini, intinya itu ada di gambar ini. Saya kira cukup penjelasan dari saya. Untuk pertanyaan atau masih ada yang bingung, nanti waktu kita ketemu bisa ditanyakan. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.